Aktivitas tambang di Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat karena dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan. Upaya pemulihan ekosistem di lahan bekas tambang menjadi hal krusial untuk menjaga keberlanjutan lingkungan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata di Indonesia. Kontroversi pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat mencuat dalam beberapa hari terakhir. Muncul kekhawatiran aktivitas tambang tersebut akan merusak kawasan yang dikenal sebagai pusat biodiversitas laut dunia ini. Menurut Kepala Pusat Studi Ilmu Kebumian dan Rekayasa Kewilayahan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran Yan Iskandar Syah, aktivitas pertambangan bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan apabila dilakukan secara tidak benar. Ia menekankan pentingnya kajian ekologis sebelum mengeluarkan izin tambang, di antaranya mencakup lingkungan air, udara dan tanah, serta batas ekologis. Selain itu, pengawasan ketat juga harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan alam. Ada aktivitas tambang, pengelolaan lingkungannya harus bagaimana? Kan ada dampak tuh, pasti tuh aktivitas tambang itu ada dampak terhadap lingkungan. Apakah dia merubah bentang alam, mempengaruhi air laut di sekitarnya, air kalau ini pulau ya, kan itu pulau-pulau kecil. Mempengaruhi air di sekitarnya, air lautnya atau air tawarnya dan sebagainya ya. Kemudian udara dan sebagainya, biota dan sebagainya, itu semua dikaji. Kalau ada pengaruhnya itu, bagaimana cara mengelolanya supaya ini tidak terpengaruh. Dampak negatif itu bisa dikendalikan. Lalu ada pengawasan, monitoring, pemantauan. Dan itu harus dijalankan terus selama aktivitas ini berjalan, sesuai dengan dokumen yang sudah dibikin dan disetujui. Kan itu yang harusnya terjadi. Jadi ketika itu semua dijalankan dengan benar, harusnya tidak ada isu-isu yang berkembang seperti sekarang sebetulnya gitu. Sementara peneliti ilmu tanah dan penginderaan jauh BRIN Destika Cahyana menyoroti pentingnya upaya pemulihan ekosistem seiring maupun setelah aktivitas pertambangan usai. Pasalnya, lahan bekas tambang akan kehilangan struktur dan fungsi alaminya sehingga bisa menimbulkan erosi, longsor dan sedimentasi serta menjadi sumber kontaminasi bagi lingkungan sekitar, terutama dari kandungan logam berat di dalamnya. Karenanya, pemulihan lahan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup perbaikan fisik, kimia, dan biologi tanah. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahan organik seperti alga, lumut, hingga tanaman pionir penyerap logam. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misalnya kalau tadi saya bilang misalnya dengan lumut atau dengan alga dulu ya, campur dengan kotoran hewan misalnya. Setelah itu harus ditanam rumput-rumputan dulu misalnya. Kemudian tanaman kayu dulu misalnya, ya kan, seperti sengon atau apa. Nah, baru kemudian setelah itu setelah panen beberapa kali baru untuk ke tanaman pangan. Karena kalau langsung ke tanaman pangan tadi kan bisa terserap logam beratnya. Nah, kalau di tanaman kayu dulu, ya kan itu terserapnya itu di kayunya, ya kan, di kayunya, ya karena sehingga nanti kan kayu digunakan untuk ya bangunan, untuk macam-macam ya. Jadi logam tadi dalam bentuk yang stabil, yang tidak mencemari lingkungan, ya kan, yang aman buat manusia seperti itu. Nah, baru setelah itu setelah beberapa periode, nah baru seandainya mau digunakan untuk tanaman pangan. Ia menambahkan proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat setempat agar pemulihan ekosistem bisa berjalan lebih efektif. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.